Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sebab kami mau mengangkat hati kami, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran.
Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas orang. Sebagai simbol pertobatan, mari kita menyelidiki hati dan hidup kita, supaya kita terus berjalan dalam jalan Tuhan, dan kiranya kasih Tuhan memperbarui hidup kita. Tak terlihat, tak terdengar, sampai saat malaikat datang
Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita masuk di dalam Advent yang kedua ini. Marilah kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan dalam ibadah pada pagi ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya ke atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang terus menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah Advent yang kedua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan menyucikan untuk setiap hamba-hamba-Mu atau anak-anak-Mu yang melayani pada ibadah pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati, menyucikan dan menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami dalam ibadah pada pagi ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan untuk setiap yang melayani, kiranya Tuhan yang pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Baik yang pimpin mujian, paduan suara, juga semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi ini. Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memakai. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Mu. Biarlah kiranya melalui hamba-Mu kami diingatkan, kami diperbarui dan kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan mengena di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang menuju ke tempat ini. Tuhan sertai mereka dan Tuhan pimpin mereka sampai di tempat ini dengan selamat dan bersama-sama dengan kami untuk menerima berkat-Mu. Kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan pakai mereka semua dan Tuhan yang memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk semua gereja yang saat ini mengadakan ibadah pada jam dan waktu yang sama. Kiranya Tuhan juga melawat di dalam setiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah pada pagi ini dan Engkau pun memberkati mereka. Kami percaya Tuhan akan Engkau, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Juga kami berdoa untuk melalui ibadah yang dilaksanakan melalui YouTube maupun Radio Immanuel. Tuhan pun juga memberkati mereka yang mengikuti ibadah ini melalui Radio Immanuel dan juga melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pada pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Tadi paduan suara dikasih tepuk tangan. Hari ini kita mau berseru bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini, kita diberikan kesempatan supaya boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita beruntung kita punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita, yang selalu memberkati hidup kita, menyertai, melindungi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kita diberikan keselamatan. Itu hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan Dia, kita mau sembah Dia, karena Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama karena kasih dan kemurahan Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu, boleh kita mau menari bagi Tuhan? Haleluya. Kita mau menari bersama-sama, bersama singer juga. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Amen. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Bapak Ibu. Glory haleluya. Amen. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Amen. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang kuasa di bumi maupun di surga. Dialah yang terhebat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sekali lagi berkuasa, amen. Di bumi di
Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dialah yang terhebat, dialah yang terkuat, dialah Yesus Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, amen. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah, siapakah dia? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Samakan dia. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dan berbeda dari minggu-minggu kemarin. Kesaksian hari ini secara langsung Bapak Ibu. Silakan Pak Parji. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Taat kepada Tuhan itu terkadang menyakitkan. Tapi kalau itu dijalani akan berakhir dengan kebaikan. Kita akan mendengar kesaksian. Saya persilahkan yang sudah saya tunjuk untuk maju ke depan. Iya, tepuk tangan buat mereka berdua. Nanti kita akan tahu siapa mereka. Tes. Iya,
agak ke tengah sini saja. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa ketaatan kepada Tuhan itu terkadang menyakitkan. Silahkan memperkenalkan diri dulu, baru kemudian saya akan tanyakan hal-hal berikutnya. Perkenalkan, nama saya Hananto dan ini istri saya. Saat ini kita tinggal di Banyuanyar. Kita sudah memiliki 3 orang anak, 2 putri, 1 putra. Iya, Pak Hananto dan Bu Hananto. Saya panggil Pak atau Mas ini? Mas, Mas ya, wah. Biar saya kelihatan lebih tua gitu ya. Iya, tadi saya sudah singgung mengenai ketaatan. Apa yang ingin Anda sampaikan tentang ketaatan ini? Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi di tahun 2015 saya keterima di PNS di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saat itu proses saya diterima tidak mudah. Tapi singkat cerita pada tahun 2018 di saat itu saya sedang berjalan saya sedang menyetir di tol, ada suara dari Tuhan jelas sekali di telinga saya, pulang Solo nak gitu. Iya, jadi Anda sudah bekerja di Komnas HAM, sudah nyaman, dan istri waktu itu kerja di mana? Saya di Kementerian Pertanian, tapi statusnya masih tenaga honorer, Pak. Iya, tapi namanya di Jakarta itu tetap untuk karir itu cepat begitu ya? Iya, betul, nah, Pak. Ketika mendengar suara dari Tuhan, pulang ke Solo nak, itu diabaikan atau malah jadi pergumulan? Saat itu jadi pergumulan berat buat saya pribadi dan keluarga. Karena kami berdua memang bercita-cita untuk tinggal di Jakarta. Untuk karir kita percaya kalau di Jakarta mungkin semua orang juga pengen untuk berkarir di Jakarta, dan perjuangan kita di sana nggak mudah. Saya berjuang untuk keterima PNS itu dari tahun 2008, Pak. Jadi saat Tuhan bicara seperti itu saya juga bener nggak Tuhan ini gitu. Jadi ke Solo saya mau ngapain kalau cuman di kota kecil kan. Ya, singkat ceritanya akhirnya kalian berdua pindah di Solo. Singkat cerita. Tahun berapa itu? Kita pindah tahun 2019 bulan Juli. Iya, saya tanya ke ibu. Waktu itu kan sudah nyaman untuk dia tinggal di Jakarta. Bagaimana Pak Hananto meyakinkan ibu untuk bisa pindah ke Solo? Ya di saat awal suami saya mengambil keputusan untuk pulang ke Solo, ya pada awalnya saya sangat menentang sekaligus sedih karena itu kok tidak sesuai dengan visi di awal pernikahan kami, karena kan visi awal pernikahan kami adalah kami tinggal di kota besar di Bogor untuk bekerja di Jakarta gitu. Kemudian kan saya merasa juga sudah nyaman untuk bekerja di Kementerian Pertanian di kota besar dengan segala hingar-bingarnya dan dengan pekerjaan yang sebegitu menjanjikannya gitu loh Pak. Jadi pas waktu suami saya mengambil keputusan tersebut saya bersungut-sungut. Jadi ibaratnya kami perang dingin itu Pak. Berapa lama perang dingin itu? 2019 itu kan kami pindah ya sudah setahun lah kurang lebih. Setahun dalam pergumulan, dalam pertengkaran, dan selama itu apakah Pak Hananto menyampaikan bahwa ini visi dari Tuhan, ini suara Tuhan? Ya, saat Jangan-jangan itu dibilang halu, begitu ya. Saat itu saya tidak bilang kalau Tuhan ngomong begini-begini, tapi istri saya kan mikirnya logis Pak. Jadi kalau saya bilang Tuhan bilang begini pasti itu kepengenanmu sendiri. Padahal saya sendiri juga ragu, saya sendiri ini Tuhan beneran enggak ini. Tapi saya pergumulkan, saya doakan selalu. Dan saya ngomong ke istri, ayo pulang Solo. Proses dari Komnas HAM yang sekarang ke pengadilan ya? Iya, saya putas ke pengadilan. Itu gimana Pak? Prosesnya itu gampang atau susah? Jadi sejak Tuhan taruh itu di benak saya memulai proses administrasi untuk pindah itu saya kira akan susah Pak. Tapi saat itu saya menghadap ke atasan saya ke tingkat lebih tinggi itu
nggak lama Pak, jadi sangat mudah. Padahal teman-teman saya itu semua depending, tidak bisa pindah. Tapi saya juga heran. Kalau datang ke atas saya langsung dibilang, ya udah, nggak apa-apa. Saya juga kaget saat itu. Iya, proses bisa berjalan dengan benar. Nah, sekarang masalah Ibu meninggalkan zona sana, kemudian di Solo, apa yang Ibu lakukan pada waktu itu? Nah, saya kan terus bersungut-sungut ya Pak ya, ini kok suami saya kok egois gitu kan Pak. Egois kok tidak melihat keinginan saya gitu kan. Tapi terus setelah berjalannya waktu 1 tahun dari kepindahan kami, ada penerimaan P3K di pemerintah Provinsi Apa itu Jawa P3K? Tengah. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, dan itu di Provinsi Jawa Tengah Pak. Dan kemudian di saat yang sama juga ada pembukaan CPNS di pemerintah Kota Solo. Padahal ya Pak ya, di Pemkot Solo itu sudah 10 tahun tidak ada penerimaan CPNS untuk formasi dokter hewan. Nah, dan Ibu dua-duanya melamar? Ya, dan dua-duanya diterima? Singkat cerita, dua-duanya diterima Pak. Ibu pilih yang? Nah, mulai dari situ hati saya mulai agak terbuka gitu kan, apakah Tuhan ini sebelumnya sudah menyiapkan untuk saya, apakah ini bentuk ketaatan suami saya bagi keluarga kami, seperti itu Pak. Dan yang istimewa katanya dari sekian ratus orang itu Ibu ranking 1 begitu ya? Betul Pak, untuk yang pemerintah Kota Solo. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya beliau berdua, suami di pengadilan, istri di Pemkot Solo bagian dokter hewan. Dokter hewan, ya luar biasa. Nah, selama di Solo ini pergumulan apa yang dihadapi Bapak? Ya, setelah saya pindah dari Komnas HAM ke Mahkamah Agung ya, tepatnya untuk unit kerjanya di pengadilan. Untuk budaya kerjanya sangat berbeda Pak. Jadi di Solo saya saat itu saya di bagian pidana. Sekarang ya? Ya. Ya, sebelum di bagian pidana katanya di bagian tilang ya, betul ya? Ya, saya di pidana sempat megang tilang Pak. Ada pengalaman yang berharga mungkin ya, di bidang itu? Saat saya pindah, sebenarnya untuk budaya kerja kan kita waktu di Komnas HAM ditanamkan untuk selalu berintegritas Pak, untuk segala apa yang kita menjadi tanggung jawab kita. Jadi singkat cerita waktu di pengadilan saya pegang tilang, saat itu kan sistem tilang banyak calo dan banyak permainan di mana-mana. Saat itu saya bicara sama Tuhan, kalau Engkau izinkan saya mau rubah sistem ini. Tapi itu hal yang mudah karena pasti akan ada pertentangan di bagian internal maupun di eksternal. Jadi saat itu saya izin ke pimpinan untuk kasih waktu untuk merubah sistem ini agar lebih baik. Jadi tidak ada calo lagi, tidak ada permainan denda lagi. Begitu Pak. Ketika Anda minta ke pimpinan untuk merubah semuanya itu, apa didukung? Ya, pimpinan saat itu pasti akan menguji saya dulu Pak. Jadi pernah suatu kali pimpinan itu mau menitip Pak, katanya ponakannya kena tilang. Saat itu ajudannya bilang ke saya, Mas ini ibu mau nitip. Saya bilang begini, enggak apa-apa kalau ibu mau ngambil barang buktinya di saya, tapi semua akan ikut prosedurnya. Semua akan ikut, akan mengambil juga. Jadi sistemnya tidak akan baik lagi, akan sama saja. Dan saat itu saya tolak. Tapi karena ya udah tapi ajudan kan menyampaikan ke pimpinan saya, ya udah Mas, yang baik saja. Dan ya singkat cerita saya tolak Pak waktu itu. Dan hari berikutnya saya dipanggil oleh pimpinan. Jadi waktu itu Anda memang benar-benar cari banyak musuh ya? Iya, musuh saya banyak. Baru berapa bulan musuh saya banyak di situ. Iya. Dan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah sebenarnya gitu, ya, jadi ada cerita saat itu apa? saya sampaikan ke ketua pengadilan saat itu, saya bilang begini, Ibu, kalau Ibu bisa merubah sistem ini dengan cara seperti ini, itu menjadi prestasi Ibu, karena sudah puluhan tahun sistem berjalan seperti ini. Jadi waktu itu saya men-challenge, malah justru saya men-challenge ke pimpinan saya, bagaimana Bu, saya bantu dari dalam, Ibu bantu saya dari luar. Jadi dari luar itu maksudnya calo-calo dari luar kan saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Kalau dari dalam saya pastikan
sistemnya akan saya rapikan, saya bilang begitu. Dan itu yang berjalan sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang kalau Bapak Ibu tahu, sekarang denda itu sudah ada bukan dari polisi, tapi dari kita, dari hakim pengadilan sudah ada tabel denda. Jadi tidak ada pungutan-pungutan lagi. Iya, dan itu yang membuat pimpinan Anda dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini pimpinan saya mau dipromosikan ke ini, pimpinan hakim ke pengadilan tinggi. Iya. Semua yang Anda pergumulan sekarang sudah menjadi kenyataan dan menjadi baik. Hikmah apa yang Anda peroleh dari peristiwa ini? Karena waktu itu juga Anda harus bergumul mendampingi ibu yang sakit, bisa diceritakan sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Iya, saat saya pulang ke Solo banyak hal yang Tuhan bukakan buat keluarga kita. Pertama 2019 itu kan akhir kan Covid Pak, jadi kita bisa. Foto bisa ditayang ya? Iya, sambil bicara. Jadi 2 bulan tiba-tiba Covid datang dan kita sudah pindah ke Solo dengan setelah itu 2021 Ibu diizinkan sakit Pak, jadi saya bisa menunggu Ibu, itu merupakan bagi anak merupakan hal yang luar biasa juga. Jadi saat September kemarin Ibu meninggal, jadi Tuhan baik Pak buat kami karena Tuhan izinkan hal-hal besar dan baik terjadi dalam keluarga kita. Iya, dalam pergumulan dan doa, kerinduan apa yang sekarang ini Anda ingin wujudkan? Ya, saat ini mohon doanya untuk tahun depan saya sudah diusulkan untuk menjadi panitera pengganti Pak, untuk jabatan yang lebih tinggi. Mohon doanya biar kiranya Tuhan bisa tetap jaga integritas saya bisa menjadi biji mata Tuhan Pak, dimanapun saya berada saya bisa menjadi, Tuhan bisa, namanya bisa besar, mungkin lewat saya Pak, jadi Tuhan. Iya. Ya. Kalau mungkin ada di antara jemaat yang bersentuhan dengan hukum, ini bukan pengacara ya, pengacara kan jelas-jelas membela, mendampingi, bisa nggak berikan konsultasi atau bimbingan tentang hukum? Ya, kalau ada masalah hukum mungkin bisa langsung berkonsultasi dengan saya, tapi untuk baiknya hanya konsultasi di waktu pendaftaran ya Pak ya, kalau gitu untuk ya. Di persidangan. Karena itu akan berdampak buruk buat beliau ya kalau kita langsung berkaitan dengan orang yang bermasalah dengan hukum. Ibu, sekarang sudah jadi pegawai negeri ya, dan ada enggak cita-cita atau mimpi kalau di luar jam kerja bisa buka praktek dokter hewannya itu? Iya Pak, sebagai seorang dokter hewan kan profesi ya Pak ya, jadi apabila saya diizinkan Tuhan untuk berprofesi di luar pemerintah, saya juga menginginkan untuk praktek ya, di Kota Solo, karena kan untuk Kota Solo change untuk hewan kecil kan juga sudah cukup familiar, sudah begitu banyak masyarakat yang mulai menyukai untuk hewan kecil. Iya, yang terakhir pesan apa untuk kita semua di sini? Mau siapa dulu? Ya, pesan untuk jemaat pasal lagi, ketaatan itu penting untuk kita di saat kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu latihannya tiap hari Bapak. Jadi seperti kita olahraga, kita kan akan bisa tahu ini aturannya apa. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu ini suara Tuhan atau bukan. Jadi Bapak Ibu untuk menghadapi hidup kuncinya taat Pak, Bapak Ibu. Untuk taat itu tidak mudah, tapi pasti saat kita setelah jalan kita menengok ke belakang, kita akan tahu Tuhan itu sangat besar. Tuhan itu arsitek handal di dunia yang tidak ada tandingannya. Iya, untuk Ibu sudah taat pada Tuhan, tentu taat pada suami juga kan. Nah, apa yang ingin disampaikan? Buah ketaatan itu ternyata sangat luar biasa Bapak Ibu. Di saat saya menghadapi keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup saya, di mana saya tidak menginginkan apa yang jadi hal yang di luar keinginan saya, tapi ternyata saya harus menaati suami sebagai kepala keluarga yang
dari awal sudah Tuhan berikan untuk saya, jadi saya mencoba untuk taat. Maka dari itu adalah akan ada berkat yang luar biasa di kehidupan yang selanjutnya. Luar biasa, Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu Ananto. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, merupakan suatu bukti keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga yang taat kepada Tuhan, dan rencana-rencananya Tuhan sungguh indah di dalam kehidupan setiap keluarga yang mengandalkan Tuhan, di dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus berserah kepada Tuhan. Dan kita selalu berharap Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh Tuhan, bukan teguh, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Yakini Dia adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi kami yakin percaya Engkau akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Mengiringmu seumur hidupku. Inilah komitmen kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami menjadi alat-Mu, menjadi rekanan kerja Allah di dalam Allah, menjalankan rencana dan kehendak-Nya, sehingga semua orang percaya kepadamu. Namun kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Kadangkala kami lupa dengan panggilan itu, tetapi juga kami goyah dengan tujuan kami karena situasi dan keadaan yang ada. Namun dalam kesempatan ini ya Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya itu memberkati kami sekalian, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bahan Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-25. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-25. Saya akan dengan cepat karena ayatnya lumayan panjang. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejutlah dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Allah memberi anugerah yang terbaik bagi setiap orang yang menanti dengan setia. Allah adalah Allah yang penuh dengan kerinduan yang Dia tunjukkan kepada umat manusia tentang perwujudan janjinya. Dia tidak cuma berjanji manis, bukan, tetapi Dia sangat berkerinduan untuk menunjukkan kepada manusia tentang janji-janjinya, termasuk janji yang luar biasa dengan kelahiran Yohanes Pembaptis yang sudah dinubuatkan jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Yohanes Pembaptis, nama ini berarti Yahweh telah memberi karunia. Yehova, Sang Tuhan, telah memberi karunia. Dan kita akan sebentar membicarakan atau mencermati tentang keluarga ini.
ayah ibunya yang bernama Sakaria dan Elisabet. Arti nama Sakaria ialah dia yang diingat Tuhan. Sakaria dan Elisabet kedua-duanya adalah keturunan Harun. Dan semua keturunan Harun khususnya yang laki-laki, maka secara otomatis mereka itu menjadi imam. Sehingga jumlah imam yang ada itu sangat banyak. Sehingga harus dibagi menjadi 24 rombongan. Itu tercatat di dalam 1 Tawarikh pasal 24 ayat 1-8. Bahkan satu rombongan itu bisa diisi 1000 imam. Kebayang enggak? Satu rombongan itu 1000 imam. Dan pada saat mereka kembali dari pembuangan Babel, ternyata hanya cuma tersisa 4 rombongan. Di Esra 2 ayat 36-39. Dan akhirnya 4 rombongan ini dipecah lagi menjadi 24. Daftar-daftar nama imam-imam yang ada tercatat dalam 1 Tawarikh 24 ayat 7-18. Setiap rombongan itu punya namanya masing-masing, punya nama sendiri, dikasih nama sendiri. Dan Sakaria termasuk rombongan Abia. Itu tercatat dalam ayat yang tadi kita baca. 1 Tawarikh pasal 24 ayat yang ke-8. Tapi bukan hanya secara keturunan keluarga ini menjadi spesial. Bukan. Tetapi mereka punya karakter yang dirindukan oleh Tuhan. Apa itu? Sakaria dan Elisabet hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan karena mereka keturunan Harun, sehingga Sakaria bisa jadi imam dan semuanya jalan baik. Enggak. Sakaria dan Elisabet hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Orang bisa menyampaikan, orang bisa bercerita bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Dan itu dibuktikan oleh Sakaria dan Elisabet dengan menjalankan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Yang menarik, di situ ada keterangan lanjutan yang mengatakan dengan tidak bercacat. Sebuah prestasi yang luar biasa. Bukan saja mereka secara keturunan menjadi keturunan Harun yang bisa dibanggakan, tetapi hidup mereka juga bisa dibanggakan. Dalam bahasa Yunani, kata benar dipakai kata diakios, yang berarti benar, tidak bersalah, pantas, jujur, tulus hati. Apakah orang yang benar tidak bisa bersalah? Hidup benar bukan berarti bahwa orang itu tidak bisa berbuat salah. Tetapi hidup benar itu berarti orang yang hidupnya selalu ingin dipandu oleh Tuhan dan firman-Nya. Bukan tidak bisa berbuat salah, tetapi ada kerinduan yang mendalam, yang kuat dalam dirinya untuk selalu dipandu oleh Tuhan. Kalau toh pada waktunya bisa jatuh, bisa salah, bisa keliru, maka dia ingin selalu ada dalam panduan jalan Tuhan. Namun ternyata orang yang demikian bisa dibanggakan, ternyata mereka juga mengalami problema kehidupan. Di ayat 7 disebutkan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Mereka punya persoalan, mereka punya problema. Meskipun mereka hidup benar, ingin dipandu hidupnya dalam firman dan oleh Tuhan, tetapi bukan menjamin bahwa hidupnya mulus-mulus saja. Jangan salah, jangan keliru. Jangan sensi sama Tuhan. Orang yang demikian yang disebutkan
tidak bercacat hidupnya saja punya masalah. Dan disebutkan dengan jelas mereka tidak punya anak. Ya mungkin bisa diusahakan dengan berbagai macam cara. Tapi di situ ada keterangan bahwa Elisabet mandul. Kalau itu diumumkan, itu diinformasikan, saya kira kok di seluruh dunia itu kalau orang mandul ya tidak bisa punya anak. Tidak usah dijelaskan, betul enggak? Orang mandul tidak bisa punya anak. Apalagi di situ disebut lanjut umurnya. Alasan yang kuat, semua jalan tertutup untuk bisa hamil. William Berkeley mengatakan, rabi-rabi Yahudi mengatakan bahwa seorang Yahudi yang tidak mempunyai istri atau punya istri tapi tidak punya keturunan, maka mereka menempati ranking teratas dari orang-orang yang dikucilkan Tuhan. Jadi ranking teratas itu orang yang menikah, yang punya istri, tidak punya keturunan. Itu merupakan ranking teratas untuk orang-orang yang dikucilkan Tuhan. Bagaimana mungkin Zakaria, Elisabet, mereka keturunan Harun. Mereka hidup menurut ketetapan dan peraturan Tuhan dengan tidak bercacat. Dan itu disebut orang yang teratas, yang dikucilkan, yang diasingkan oleh Allah. Bagaimana kalau itu terjadi atas hidup kita? Kita setia beribadah, kita menjalankan tugas, tanggung jawab hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Dan kita disebut oleh banyak orang, itu orang yang dikucilkan Tuhan. Itu orang yang diasingkan Tuhan. Dan itu yang terjadi atas hidup Zakaria dan Elisabet. Tetapi toh demikian, mereka tidak kehilangan daya juang. Mereka tidak kehilangan arah. Dan mereka melakukan hal yang luar biasa. Di mana mereka memiliki kualitas doa yang baik. Di mana pada waktu itu Gabriel menghampiri mereka dan menyampaikan pesan dari Allah bahwa doa dari Zakaria dan Elisabet dikabulkan oleh Tuhan. Doa merupakan salah satu dari 3 aktivitas dalam hidup keagamaan. Bagi orang Yahudi, salah satunya adalah doa. Di mana mereka lakukan itu dengan setia. Mereka dihampiri oleh malaikat dan mereka diberi anugerah, diberi karunia sesuai dengan nama yang diberikan. Yohanes, Yehova telah memberi karunia. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Allah. Apakah kita gentar karena hidup yang kita jalani sesuai dengan hukum Tuhan, tetapi ternyata hidup kita tidak mulus-mulus saja. Engkau punya persoalan, engkau punya tantangan, dan jangan berdoa supaya semuanya dihapuskan Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan itu untuk kita menikmati karunia Allah yang besar. Dan Allah punya waktunya tersendiri. Doa yang disampaikan oleh Zakaria dan Elisabet kelihatannya tidak menemukan jawabannya. Betulkah demikian? Enggak. Pada waktu Allah, dia tahu yang tepat. Dia menjalankan sesuai dengan rencana dan kehendaknya.
Kalau kita tahu rencana kita cuma di depan saja, betul enggak? Berulang kali Tuhan memberikan pengalaman kepada kita. Rencana kita terbatas. Kehendak dan rencana Allah itu melampaui segala pikiran kita. Dan Dia yang atur itu. Dan tepat pada waktunya. Karunia itu diberikan kepada keluarga yang memiliki kualitas hidup yang baik, memiliki kualitas doa yang baik. Kalau toh Sakaria bisa masuk dalam bait suci, itu bukan karena ya memang lowong diundi. Belum tentu. Setiap imam mendapat giliran 1 kali seumur hidup untuk masuk dalam bait suci. Bahkan ada kemungkinan seorang imam seumur-umur hidupnya sampai dia pulang, sampai dia dipanggil, belum tentu dia punya kesempatan masuk dalam bait suci. Karena jumlah imamnya itu sangat banyak. Sehingga kalau toh diundi belum tentu keluar. Kalau Bapak Ibu ikut arisan motor, arisan apa, arisan itu, kalau hari ini, bulan ini tidak keluar, Bapak Ibu masih bisa menghibur diri, ora popo. Bulan ini rametu rapopo, minggu ini tidak keluar tidak apa-apa. Bulan depan, minggu depan bisa keluar. Saya ya ikut arisan, kadang-kala nunggu, ayo dibuka. Waduh, gelo ora metu, namanya tidak keluar, tidak apa-apa. Bulan depan keluar. Tetapi kalau imam untuk masuk bait suci diundi, belum tentu bisa keluar. Karena cukup banyak. Jadi kalau Sakaria pada waktu itu namanya keluar dan dia boleh masuk dalam bait suci, itu adalah rencana dan kehendak Tuhan. Nama-nama Yohanes yang ada ternyata bukan hanya Yohanes Pembaptis anak Sakaria dan Elisabet, tetapi juga ada yang lain. Saudara imam besar Hanas dan Kayafas, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 6. Putra dari Maria, saudara perempuan Barnabas yang disebut juga Markus, Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Ayat 25, pasal 13 ayat 5. Yang terakhir, Yohanes anak Zebedius dan Salome. Profesi mereka adalah nelayan. Sebelum mereka ini ditemukan, dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Dan Yohanes merupakan murid yang terkasih Yesus. Dan dia adalah adik laki-laki dari Yakobus. Itu nama-nama Yohanes. Dan dalam kesempatan ini kita akan belajar 3 pokok pikiran dalam ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama, ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Ini merupakan panggilan terhadap Yohanes Pembaptis yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Sakaria. Bukan sembarangan, anak ini adalah penggenapan nubuatan Allah. Dalam bahasa Yunani kata mendahului dipakai kata proerkomai yang berarti berangkat dulu, berjalan mendahului, berjalan di depan, memimpin, mempersiapkan. Yohanes menggenapi nubuatan dan dia dikhususkan menjadi seorang nasir, dipisahkan bagi Allah. Ayat 15, sehingga ada aturan dan ketetapan dan ketentuan-ketentuan yang harus dia penuhi sebagai nasir Allah. Ia mendahului Tuhan untuk memberitakan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Sang Juru Selamat, dan mempersiapkan
masyarakat, orang-orang yang ada pada waktu itu untuk menerima berita kabar baik itu. Tahapan penggenapan janji Tuhan sudah dimulai dengan kehadiran, dengan nubuatan, dengan penggenapan lahirnya Yohanes Pembaptis. Tapi kita perlu tahu situasi saat itu, di mana sebelum Yohanes Pembaptis lahir, ada kurun waktu 400 tahun, antara Maleakhi sampai Matius 400 tahun, Allah diam. Allah tidak menyapa. Allah tidak mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan ketentuan, apa yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan, apa yang perlu diluruskan dan seterusnya. Allah diam. Dan bukan dalam jangka waktu yang biasa, 400 tahun. Dan itu disebut tahun sunyi atau periode intertestamental. Tahun sunyi, Tuhan tidak bicara. Dan kita perlu tahu, pada tahun atau sekitar tahun 167 sebelum Masehi, Yudea diperintah oleh seorang yang bernama Antiochus Epiphanes. Itu dari Yunani. Lah itu dari penerusnya yang bernama Alexander Agung. Dia manusia ya mati akhirnya, meskipun dia luar biasa ya mati. Akhirnya ada penerusnya, termasuk salah satunya Antiochus Epiphanes. Kenapa? Ternyata dia membuat sebuah kebijakan, meniadakan sistem imamat. Dan dia menodai bait suci dengan mempersembahkan binatang-binatang haram dan mendirikan altar berhala. Jadi sudah dikotori itu bait suci. Dan pada tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Pompei dari Romawi menaklukkan Yudea dan berada di bawah kekuasaan Romawi. Herodes diangkat menjadi raja Yudea oleh Kaisar Romawi. Ayat yang kelima, pada zaman Herodes, Raja Yudea. Ini kejadiannya. Jadi Jenderal Pompei menaklukkan Yudea dan menunjuk Herodes menjadi raja. Dan ini zaman pada waktu Yohanes Pembaptis melakukan tugasnya. Dalam situasi seperti itulah, dalam masyarakat seperti itulah, maka Allah menggenapi janjinya. Dia mengutus seorang yang bernama Yohanes Pembaptis untuk dia berjalan mendahului Tuhan. Sebelum Mesias itu dilahirkan, maka ada seorang yang diutus untuk memberitakan tentang kedatangan Mesias dan mempersiapkan umat Tuhan untuk menerimanya. Karena selama 400 tahun mereka berjalan, mereka menjalankan hidupnya sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Kalau itu mereka anggap baik, ya mereka jalankan. Dan kalau satu generasi itu 100 tahun, berarti itu 4 generasi. Kita bisa bayangkan bagaimana karakter dari masyarakat yang ada saat itu. Mungkin keagamaan yang dilakukan ya asal jalan, ya pokoknya rutinitas, ya pokoknya ya kita menjalankan apa yang ada. Kalau toh itu salah ya enggak apa-apalah. Tidak ada yang membenarkan, ya kita anggap benar lah begitu. Dan itu yang terjadi. Dan Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk berjalan mendahului. Dan tugas pelayanannya dalam ayat yang ke-16 dan 17, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, melakukan peralihan dasar pelayanan dari hukum sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Tetapi Yohanes Pembaptis tampil untuk memberitakan tentang berita kasih karunia, tentang berita anugerah Allah, mengarahkan mereka untuk merespon, menerima Mesias, serta menyambutnya dengan membangkitkan dalam diri mereka rasa berdosa dan hasrat yang kuat untuk menjalankan hidup dalam kebenaran. Yang selama ini mungkin mereka merasa hidup benar, tetapi ternyata sudah jauh dari Tuhan. Karena mereka anggap itu benar atas dasar pemahaman mereka sendiri. Karena saat itu Tuhan tidak menyapa mereka, tidak melawat mereka, tidak meluruskan jalan mereka. Karena Tuhan diam terhadap mereka. Yang kedua, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini merupakan pernyataan yang jelas mengenai peneguhan kembali tentang kehendak Allah untuk keluarga. Bapak-bapak akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai imam dalam keluarga, serta mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Bapak-bapak tidak lagi mengabaikan tugas untuk menjalankan mandatnya. Mungkin bapak-bapak merasa bahwa ya sudah, mereka menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sudah bekerja, membanting tulang sedemikian rupa, sehingga tugasnya itu ya sudah yang lain aja. Tetapi Yohanes Pembaptis mengajar balik. Bapak-bapak adalah imam dalam keluarga. Ajarkan kebenaran itu. Dan itu ditulis dalam Ulangan pasal yang ke-6. Demikian juga Yohanes Pembaptis mengoreksi orang-orang Yahudi yang mereka dengan keyakinan yang kuat, karena mereka merasa bahwa mereka adalah biji mata Allah. Benar. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Benar, tidak salah. Tetapi ternyata mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka mulai angkuh dengan statusnya, sehingga mereka menutup diri untuk menyampaikan kabar itu kepada banyak orang. Bahwa Allah yang mereka sembah, Yehova yang mereka percaya, itu juga harus diperkenalkan kepada banyak orang. Bukan untuk mereka sendiri. Mereka dipilih untuk menjadi alat, untuk menjadi kepanjangan Tuhan, menyampaikan itu kepada bangsa lain. Tetapi ternyata sudah melenceng, dan mereka menikmati status itu, sehingga mereka mulai sombong dan mereka angkuh dengan status itu. Aku bangsa yang hebat, aku bangsa yang memiliki keistimewaan sehingga Allah pilih aku. Mereka lupa tentang panggilan untuk memperkenalkan kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya kepada bangsa Yahudi. Yang ketiga, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, mempersiapkan hati dan pikiran seseorang untuk tunduk kepada kebenaran Kristus. Berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk mengisyafkan mereka akan dosa, akan kesalahan mereka, membawa mereka kepada pertobatan, mengarahkan mereka kepada Allah, bukan kepada diri mereka sendiri, mengembalikan
status orang-orang yang berdosa kepada kehidupan di dalam kebenaran. Tugas yang bukan mudah, tanggung jawab yang diemban oleh Yohanes Pembaptis membutuhkan kemampuan dan diperhadapkan dengan risiko yang berat. Oleh karenanya, Allah memberikan dia kemampuan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Fakta Roh Kudus berkarya dalam hidup manusia memang itu dimulai pada waktu Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan sedemikian rupa, tetapi manifestasi karyanya jauh sebelum itu sudah bisa dirasakan, termasuk dalam diri Yohanes Pembaptis. Dalam rahim ibunya dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada waktu Elisabet mendapat kunjungan Maria, maka bayi yang ada dalam kandungan Elisabet dia bergolak, dia kegirangan mendapat kunjungan yang spesial dari ibu Sang Yesus. Dan karenanya dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia menyampaikan pemberitaan kabar baik dengan penuh kuasa, tetapi juga dengan kerendahan hati, dengan semangat yang membara. Dan dia mengisi pelayanannya dengan kesaksian yang luar biasa. Dan dia melambari hidupnya dengan kekudusan, menjaga diri sebagai seorang nasir Allah. Kadangkala orang tidak bisa konsisten dengan apa yang telah dijalani. Pada waktu awal bersemangat, bergairah, semuanya dijalankan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Tetapi selama waktu itu berlangsung, akhirnya makin lama makin tergerus dan hilang dan mulai melenceng. Namun bersyukurlah Yohanes Pembaptis, dia tidak kehilangan arah. Meskipun ada pergumulan, sampai dia mengutus muridnya untuk tanya sama Yesus, betul enggak dia itu Mesias? Karena dia bergumul. Tapi toh akhirnya dia kembali kepada jalurnya. Dia menjaga diri sebagai nasir Allah, menjaga diri sebagai pelayan dan hamba Allah. Bahkan dengan sikapnya itu, dengan pelayanannya itu, dia harus dipenjarakan, bahkan dia harus kehilangan kepalanya karena kepalanya dipenggal. Sampai akhirnya dia menjalankan tugas dan mandat itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Allah memberikan keistimewaan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan. Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Dia membuka pintu anugerah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dia telah memberikan kepada kita rahmat anugerah itu tiap hari. Dan hari ini, saat ini kita kembali diingatkan tentang karunia itu, tentang anugerah itu yang bisa dialami, dirasakan oleh salah seorang saudara seiman kita yang tadi telah disampaikan. Allah tidak sekedar hanya memberikan tawaran untuk kita menjadi umat-Nya, tetapi dia juga memberikan karunia untuk kita bisa menjadi kesaksian melalui kehidupan kita, supaya orang lain dikuatkan, orang lain diteguhkan, orang lain boleh mendapatkan kesempatan
untuk percaya kepada Tuhan. Situasinya, kondisinya saya kira juga tidak jauh beda dengan kondisi pada waktu Yohanes Pembaptis ada. Kiranya kita juga bisa menjalankan peran tugas dari Yohanes Pembaptis untuk kita menyampaikan tentang Mesias, Sang Tuhan, Sang Juru Selamat. Bukan untuk kedatangannya, kelahirannya, bukan. Tetapi untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Sudahkah kita mengambil peran itu? Sudahkah kita membuka diri dan kita menyambut tawaran Tuhan? Karena Dia sedang mencari orang yang mau dipakainya, orang yang mau menerima tawarannya untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Dan kiranya Dia menemukan orang-orang itu ada di sini. Dan kita buat Tuhan tersenyum karena kita buka hati kita untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Karena kerinduan terbesar Allah supaya semua orang, setiap orang tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari dan dengar bersama, kita akan taruh dalam hati dan pikiran kita, dan itu akan mewarnai kehidupan kita. dalam rencanamu Bapa. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalan untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, dan tiba saatnya kami akan pulang. Kiranya firman Tuhan yang sudah diterima akan kami bawa pulang dalam kehidupan kami.
Sekarang kiranya berkat-Mu akan menyertai anak-anak-Mu. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat baru dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat baru dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.